Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2025 ya. Halo, hai kamu semua yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Aries. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan untuk ngeklik video ini ya. Oke, baik, kartu tarotnya mari akan shuffle untuk nanti langsung akan mari interpretasikan ya. Ini dia. Nah, ada Queen of Pentacles di sana. Berikut ada Nine of Swords. Oke, ya ampun. Yep. Kemudian ada di situ dan berikutnya ada di situ ya. Oke, baik. Berikut ada energi dari The Empress, kemudian di situ ada energi dari The Emperor, dan berikutnya ada energi dari Six of Cups, dan berikutnya di situ hadir energi dari The Hermit ya. Oke. Jadi kalau mari lihat untuk beberapa waktu belakangan hari ini nampaknya kamu seperti yang sudah kehilangan cinta, kehilangan kasih sayangnya kamu gitu ya. Rasa tenang kamu, rasa damainya kamu sudah hilang dalam berrelationship dengan si dia gitu loh. Dan yang tadinya kamu bisa itu tuh dalam banget mencintai dia, sebenarnya begitu ya. Kamu bisa dalam banget sayang sama dia. Kamu bahkan bisa ada di satu momen gitu ya, kamu bisa mengorbankan dirimu hanya demi untuk kepentingan dari pasanganmu gitu ya. Nah, tetapi nampaknya di sini kamu punya kekecewaan yang berat ya. Setelah sekian waktu, setelah sekian lama untuk bersama gitu ya. Kemudian ada terjadi beberapa peristiwa, bukan hanya sekali, dua kali, tapi bisa sampai beberapa kali banyaknya gitu ya. Jadi sehingga semua yang kamu miliki, ya tadi cinta, kasih sayang, kesabaran gitu ya, ini tuh jadinya terkikis gitu loh ya, terkikis. Semakin lama akhirnya semakin sedikit, dan bahkan perasaan cinta itu tuh untuk beberapa dari teman-teman Aries, kamu bisa ya kemudian menjadi benci kamunya ke si dia. Gitu loh. Jadi bisa berubah 180 derajat apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami kepada si dia. Gitu ya. Nah, di sana. Dan tentu dengan perubahan sikap, dengan perubahan secara emosionalnya kamu ini akan merubah sikapnya kamu. Gitu ya kan? Merubah caranya kamu untuk memperlakukan dia. Tadinya kamu bisa kayak bikin dia seperti ratu. Kamu merajakan dia. Gitu ya. Kamu menservis dia dengan servis yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Bahkan kamu sempat tadi kayak kata Mari kan, kamu menantang dirinya kamu. Gitu ya, untuk keluar dari ambang batas mampunya kamu, untuk bikin hubungan kalian harmonis, berbahagia, untuk bikin dia sejahtera, bikin dia merasa aman, nyaman, tenang, gembira, gitu ya. Kamu challenge dirinya kamu, gitu. Tapi ya karena mungkin seseorang ini memang kayaknya dia ini tuh buta ya, dia ini tuh buta untuk mencontoh kamu, meniru kamu. Gitu. Alih-alih dia menghargai, menghormati dirimu, apa yang kamu lakukan, bisa-bisa dianya ini tuh kayak sangat amat menantang kamu gitu ya, menentang kamu gitu loh. Ya. Jadi jadi kayak yang dua hal yang bertolak belakang seperti itu. Kamu memberikan cinta, tapi dia memberikan luka. Kira-kiranya begitu. Ya. Kamu menghargai dia, tetapi dia merendahkan kamu. Gitu. Kamu berkorban untuk dia, malah dia ngelunjak atas pengorbanannya kamu. Gitu, ya kan? Kamu mau berubah karakternya kamu yang kamu rasa jelek, buruk. Kamu mau mengupgrade dirinya kamu. Tapi dia bukannya mengupgrade, malah dia bisa kayak semakin lama semakin buruk ya, bisa semakin jelek akhlaknya dia ke kamunya. Gitu. Jadi kamu naik, namun dia menarik kamu turun. Gitu loh. Karena dia
memang menurunkan kualitasnya dia. Nah, bisa aja begitu ya. Dia menurunkan kualitasnya. Entah dia terlalu kamu manja, gitu ya, terlalu kamu servis. Jadinya lupa daratan, jadinya lupa diri. Nah, itu juga bisa tuh. Gitu ya. Dan kalau mari lihat, tentu kalau untuk fight sampai seumur hidupnya kamu, mari lihat, ya kamu juga enggak mau gitu kan. Karena gimana pun kamu juga mencari partner kan, mencari partner hidup. Jadi jangan hubungan ini hanya menjadi perjuangannya kamu seorang. Tapi ada juga pasanganmu berkontribusi dalam relationship kalian. Gitu ya. Sementara di sini ada sih kontribusinya, tapi kontribusinya itu tuh dalam hal yang beraroma negatif. Itu ya kan? Dan akhirnya mari lihat, ya mau nggak mau dengan perjalanan, ya tadi merubah dirimu kamu jadinya, ya berubah lagi kamu di sini, gitu. Tadinya kamu katakan biasa-biasa saja, mungkin dengan berlumuran noda dan dosa, ya. Kemudian kamu upgrade dirimu sebagai pasangannya dia. Setelah kamu ada di puncak, gitu ya. Setelah, atau jangan bilang puncak ya. Tapi setelah kamu mengupgrade dirimu menjadi versi terbaik, kok dia ketinggalan jauh di bawahnya kamu. Dan ya tadi tidak sedikit ada beberapa hal yang dia lakukan yang justru menarik kamu turun ke bawah. Dan ya kamu gak mau lagi dong ke bawah jatuhnya. Gitu kan? Makanya di sini untuk mempertahankan karakter barunya kamu, versi terbarunya kamu ini, ya mari lihat, kamu akhirnya bisa merenggangkan dirinya kamu dari pasanganmu ini. Kamu memang tidak meninggalkan dia. Tapi hanya saja bisa-bisa ya hanya sikap ya, hanya sikapnya kamu saja yang akhirnya berubah. Tapi sikapnya kamu ini tuh kalau mari lihat kecenderungan seperti mau memberikan pecutan nampaknya ya ke si pasangannya kamu. Kamu bukan mau melukai dia, tapi kamu kayak mau menyadarkan dia, kamu ini loh, banyak gak benarnya loh, gitu. Kamu ada salahnya di sini, gitu, ya kan? Kamu gak bisa kayak gini terus, gitu. Situasi yang aku mau alami dengan kamu bukan situasi yang seperti ini di sana. Nah, makanya kamu berubah. Yang tadinya kamu misal, contoh ya, kamu ngasih servis sebanyak-banyaknya ke dia. Boleh-boleh servisnya kamu itu, kamu tarik dari si pasangannya kamu ini. Gitu. Mau ngajar dia tahu diri. Mau mengajar dia mandiri. Mau kayak memberikan tamparan ke dia. Gitu ya, biar dia sadar. Akan siapa dirinya. Akan bagaimana dirinya. Itu, mari lihat. Kalau terus-terusan disakiti seperti apa yang dia lakukan ini, ya wajar saja kan. Akhirnya ya kamu mengambil tindakan yang tegas. Tidak lagi mau kamu memprioritaskan dia. Tidak mau lagi kamu mengutamakan dia, menservis dia. Gitu. Ya boleh-boleh juga itu pecutan yang kayak, ini saatnya loh, kamu juga harus berkontribusi untuk kita. Gitu ya, jangan hanya kontribusi negatifnya aja, tapi kontribusi positifnya pula. Seperti itu kalau mari lihat. Ya. Jadi ketika saat kamu semakin berkurang rasa, gitu ya, berkurang rasa positifnya kamu ke si pasanganmu. Ini tuh mari lihat, justru kamu jadi semakin kayak, kan tadi kan kamu sempat oleng nih gara-gara pasangannya kamu, gitu ya. Tapi saat sekarang kamu dalam keolengan itu sudah bisa menemukan titik tenangnya kamu, gitu ya, titik tenangnya kamu di sini. Mari nampak. Jadi kayak dampak dari apa yang dia lakukan itu tuh tidak lagi mempengaruhi dirimu, terutama rentang 14 hingga 21 bulan Juli ini. Kamu bisa melindungi dirinya kamu sendiri, gitu ya.
Misalnya selama ini dia banyak merugikan kamu dan kamu sabar. Nah, kali ini tidak ada lagi celah untuk dia bisa merugikan kamu. Nah, kira-kiranya gitu. Ya contohnya. Tidak ada lagi celah. Kamu menjaga dirinya kamu dengan baik. Kalau kamu di sini tuh gendernya wanita, ini kayak dia mengajari kamu ya, biar sisi maskulinnya kamu itu tuh keluar. Gitu ya. Makanya akhirnya kamu bisa nih ngeprotek dirinya dia. Memang kalau mari nampak agaknya agak kurang match ya energinya kamu sama si seseorang ini ya. Sebenarnya hidupnya kamu itu tuh bisa bergulir, semakin cepat naik tinggi ke atas ya. Kehidupan kamu semakin baik itu dari sisi ekonomi, karir, kesehatan, apalah itu peningkatan dalam hidup ya. Sebenarnya kamu bisa cepat itu naik. Tapi nampaknya bisa selalu mendapatkan ganjelan dari si bebeknya kamu ini. Alih-alih mensupport kamu gitu ya. Padahal apa yang kamu kerjakan itu juga kembali kok ke dia. Setidaknya adalah terpercik ke dia hasil-hasilnya. Gitu ya kan? Nah, tapi kamu tidak mendapatkan support itu. Gitu loh. Kamu bisa aja mendapatkan pengekangan, kamu bisa aja dapat malah sindiran, celaan gitu ya. Jadi kalau mari lihat menggerogoti jadinya ini ya, energi dari si bebeknya kamu menggerogoti kamu di situ loh. Misalnya dia cemburuan sama kamu, nuduh kamu yang nggak bener-bener gitu ya kan, meminta yang melebihi haknya dia dari kamu gitu ya kan. Jadi ya seperti parasit lah ini. Mari lihat energi dari bebeknya kamu ini di sana. Memang kamu ingat ya, mari nggak katakan kamu mau meninggalkan dia, tapi kamu hanya sedang menjaga dirimu dari terkontaminasi oleh si pasangannya kamu gitu. Karena kebetulan energi Aries yang mari tarik ini kamu sudah energinya dewasa ya. Biasanya kan Aries itu ada stereotipnya kan, Aries sulit untuk setia, Aries sulit untuk bertanggung jawab, Aries egois, keras kepala dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi energi Aries yang mari tarik ini tuh sudah tidak begitu lagi. Udah lebih dewasa lah. Entah itu tuh sebab karena pengalaman hidup yang sudah banyak, ataupun di sini tuh usia ya. Usia sehingga ya udah lebih berkemungkinan tinggi kesadaran. Gitu ya kan? Jadi kalau mau main-main tanda petik, mau main-main lumpur lagi, ya kamu gak mau. Gitu ya. Jadi sehingga maka kata Mari bahwa sebenarnya kamu bukan mau meninggalkan dia, kamu hanya ingin berjarak dari dia. Gitu loh. Kamu hanya sedang kayak mau ngebiarin dia dulu untuk dia mengikuti jejak dirimu. Gitu loh. Ya tidak hanya berpuas diri, tetapi yang terus mengupgrade diri. Gitu loh. Karena Mari nampak kamu bisa-bisa bukan orang yang cenderung gini ya, bawel mulutnya ya. Kamu nggak yang kayak mengkritik dia ya, kamu nggak mau mengkritik dia, kamu nggak mau kayak ngomong panjang lebar gitu ya. Woi kamu ini loh, kamu seperti ini loh, mestinya kamu begini loh. Nampaknya energi Aries yang Mari tarik ini tuh bukan pakai style yang kayak gitu, tapi secara tindakan. Nah di situ. Jadi misal tindakannya kamu adalah mengusir dia pergi. Ya, keluar kamu dari rumahku misalnya seperti itu. Atau ya tadi, tiba-tiba langsung kamu kamu bekukan gitu ya. Rekening gitu ya. Nah, dia nggak bisa lagi mengakses uang gitu. Misalnya dia kamu sediain unit gitu ya, satu unit kendaraan. Unit itu kamu tarik gitu. Nah di sana. Jadi kalau Mari nampak
ya lagi-lagi kamu main tegas dan keras di sini, gitu ya. Dan sikap kamu yang demikian, mari nampak, bikin si pasanganmu, kocar kacir bos, kocar kacir, gitu ya, kocar kacir dia di sini. Stres berat dia di sini, mari lihat. Kayaknya dia bisa-bisa tidak menyangka, ya, kamu bisa seberubah ini ke dia, itu loh. Jadi kayak kamu kan menarik kehadirannya kamu kan dari hidupnya seseorang ini. Dan penarikan dirimu itu tuh, bikin dia ini tuh, mari lihat, gamang ini, gamang. Gitu ya. Dan nampaknya memang ada rasa malu di sana ya. Baru saat ini dia tuh menyadari ini, mari lihat. Dengan ketegasannya kamu demikian ya. Nampaknya dia menyadari, aduh, iya ya. Betapa berharganya ya Aries ini, gitu. Baru banyak sesal kalau mari lihat di sini, banyak sesalnya dia. Dan karena rasa malu, bisa-bisa si dia ini tuh ini ya, bukannya dia kayak kamu ini kan harapanmu dia datang, dia tetap ada. Namun dia mengupgrade diri, ya. Itu kan maunya kamu kalau mari lihat. Namun bisa karena rasa malunya dia akhirnya kayak membuang dirinya pergi dari kamu di rentang 14 hingga 21 bulan Juli ini. Kayak udah enggak punya muka lagi gitu loh. Gitu ya. Jadi harga dirinya dia ini tuh kayak kebanting betul. Jadi demi menyelamatkan harga diri, dia bukannya mengupgrade, tapi malah dia yang nanti akan kabur dari kamu. Dia akan nanti pergi dengan membawa rasa sedih, malu, tidak marah. Bukan marah ya, karena dia nggak punya hak lagi nih untuk marah. Malu, menyesal, gitu loh. Harga diri yang malu itu kan karena harga diri terbanting betul ini ya. Mari lihat di sana. Jadi kayak merasa dia tuh tidak layak lagi nih hadir di hadapannya kamu. Karena dia sudah tahu gitu loh. Bahwa dia sudah tahu buruk-buruknya dia, jelek-jeleknya dia ke kamu. Itu ya. Dan bisa-bisa dia kayak berpikiran bahwa kamu gak akan mau lagi nih memaafkan dia. Gitu ya. Kamu nampaknya baru dia sadari gitu. Kamu nampaknya itu tuh sudah jauh di atasnya dia. Jadi rasa-rasanya tidak akan mungkin lagi kamu ini tuh mau turun gitu ya, mau turun untuk hadir dalam hidupnya. Gitu loh. Jadi siapa kamu yang sekarang dia sadari, waduh, sudah terlalu jauh gapnya dengan siapa diri dia, gitu ya. Jadi ya karena ketidaklayakan, ketidakpantasan lagi di matanya kamu, ya menurut dia itu tidak layak lagi, dia tidak pantas lagi, gitu ya. Maka ya orang ini dengan berat hati nih, mari lihat ya, dengan berat hati dia kalau bisa dia mau aja nih tenggelam aja lah dia, hilang aja lah dia, gitu ya. Jangan lagi ada dia itu tuh bertemu lagi dengan kamu. Jadi ini membawa buntelan, seolah-olahnya begitu ya, kayak membawa sebuntelan dosa gitu. Sebuntelan rasa bersalah tadi. Nah di sana, dan boleh-boleh dia bilang, iya sih, kayaknya Aries ini tuh lebih layak lah berpasangan dengan orang yang lebih baik daripada aku. Seperti itu ya, walaupun sedih banget dia ini, sedih banget gitu loh. Apalagi dia membayangkan tentang masa depannya dia. Selama ini kan udah enak nih, ada kamu, udah ada yang menjadi providernya dia, setidaknya sudah ada yang menjadi sandarannya dia. Lah tiba-tiba yang tadinya dianggap sandaran, ini tuh udah nggak bisa lagi dia sanderin.
karena dia udah tidak pantas, yang gitu tadi. Wah, itu bikin dia tuh resah, takut, gelisah. Jadi secara emosional dia ini tuh lagi kacau banget ini, lagi kacau banget. Kalau dia cukup ekspresif orangnya, oh lagi banyak nih nangis-nangisnya, gitu ya. Lagi curhat ini kemana-mana, lagi curhat kemana-mana, gitu ya. Kalau yang ekspresif ya, gitu. Hal yang paling memedihkan bagi dia untuk di saat ini, ya perihal tentang relationship-nya bersama dengan kamu. Seperti itu ya. Jadi kondisi pasangannya kamu ini tuh dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Oke, baik Aries. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, Taurus, Libra, Scorpio. Energinya kamu sendiri ya, masuk di sini energi Aries, energi dari Virgo, energi dari Scorpio, ada Gemini di sana, dan ada energi, oh itu aja ya, itu aja. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami Aries, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.